Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kembali lagi bersama saya Farouk Panji Saputra, Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Timur di acara podcast Bawaslu. Dalam perhelatan demokrasi, menjaga hak pilih setiap orang itu sangatlah penting. Saking pentingnya setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang lain itu hukumannya pidana ya. Jadi di acara podcast kali ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu Pak Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, Pak Dr. M. Junaidi ya. Halo, gimana kabar Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan nih di masa yang memang negara sedang PPKM? Pak Ketua, apa kesibukannya nih? Baik, terima kasih. Pertama kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi memenuhi undangan Bawaslu ya untuk podcast ya, acaranya luar biasa. Selamat juga untuk Bawaslu, ada satu giat yang cukup baik saya pikir, sejalan juga dengan kegiatan kita di KPU Kabupaten Lombok Timur, yang mana KPU Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2020 itu ada satu program yang bersifat nasional yang disebut dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Iya, DPB. DPB ya. Ya. Jadi dasar apa namanya DPB ini dilakukan itu dasar hukumnya mungkin publik boleh tahu, Pak Ketua, mungkin bisa disampaikan dasar hukumnya itu. Betul. Jadi kalau kita melihat bahwa kegiatan DPB ini memang sangat penting ya sejauh ini prosesnya. Tentu KPU juga melaksanakan kegiatan ini tidak berdasarkan pandangan lembaga pribadi, tapi itu merupakan memang perintah undang-undang. Amanah undang-undang. Ya, jadi paling sedikit ada 5 dasarnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Yang kedua PKPU Nomor 2 Tahun 2017. Yang ketiga PKPU Nomor 11 Tahun 2018. Yang keempat Surat Ketua KPU RI Nomor 132. Dan yang terakhir itu 21 April tahun 2021 yang lalu ada surat juga, nomor suratnya 366. Kelima dasar ini menjadi landasan di dalam pemutakhiran data pemilih. Jadi memang KPU bertugas untuk menjaga, kemudian memutakhirkan data pemilih yang ada. Dari mana dia berangkat? Dari DPT Pemilu tahun 2019. DPT terakhir. DPT terakhir. Kita ketahui bahwa di Lombok Timur DPT-nya 906094 pemilih. Nah, ini kemudian yang dimutakhirkan. Senantiasa dimutakhirkan setiap bulan. Setiap bulan berarti Setiap proses bulan. pemutakhiran data DPB ini setiap bulan. Setiap bulan. Ya. Sehingga dari bulan April tahun 2019 itu DPT-nya 906094. Pada bulan Juli yang lalu per 31 Juli 2021 pemilih di Lombok Timur berjumlah 939195. Berarti ada penambahan. Ada penambahan. Ini penambahan ini diperoleh dari proses pemutakhiran tadi. Ada verifikasinya, ada validasinya. Kemudian ada 2 model atau istilah ya. Pertama ada potensi pemilih baru. Yang kedua ada pemilih TMS, tidak memenuhi syarat. Yang jadi pertanyaan ini ke Pak Ketua, sumber data untuk mensuplai DPB ini untuk potensi pemilih baru ini dari mana Pak? Baik, makasih Mas Panji, pertanyaan yang sangat bagus ini.
Jadi kalau tadi landasan hukumnya itu menjadi dasar kita melaksanakannya. Kemudian di surat ketua KPU itu ada perintah bahwa untuk mendapatkan data-data untuk memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ini, maka KPU Kabupaten Lombok Timur diminta untuk berkoordinasi dengan Dukcapil yang menangani pendudukan dan catatan sipil di daerah, kemudian dengan instansi-instansi lain yang berhubungan dengan yang mengurus kematian. Sesungguhnya Dukcapil itu termasuk sumber primer, ya, sumber primer. Seiring dengan rapat koordinasi yang kita lakukan, ada kemudian masukan-masukan dari peserta yang lain, termasuk dari partai politik, dari Bawaslu. Kami juga berterima kasih dalam kesempatan ini kepada Bawaslu Lombok Timur yang beberapa waktu lalu sempat memberikan rekomendasi. Ada yang ditemukan berdasarkan hasil dari KPU melakukan pemutakhiran itu, kemudian ada yang sudah meninggal, yang kemudian belum sepertinya terhapus. Nah, itu perlu untuk divalidasi lagi. Nah, itu yang kami lakukan berdasarkan masukan dari Bawaslu, rekomendasi dari Bawaslu. Nah, rekomendasi ini tidak hanya dari Bawaslu, ada juga dari partai politik tadi. Misalnya dengan bagaimana kita mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang di sana berapa jumlah penduduk Lombok Timur yang transmigrasi. Nah, tentu ini kategori yang keluar dari wilayah Lombok Timur. Kemudian kami berkoordinasi dengan kantor cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, di mana yang menaungi SMA dan SMK baik negeri maupun swasta Lombok Timur. Pemilih pemula yang berumur baru 17 tahun. Kemudian kita berkoordinasi juga dengan Kementerian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, pemilih pemula juga pada level MA, Madrasah Aliyah. Nah, kemudian juga kita berkoordinasi dengan Dinas PMD Lombok Timur. Dinas PMD Lombok Timur ini merupakan dinas yang menaungi desa-desa 239 desa yang ada di Lombok Timur. Itu kemudian terkait dengan kematian. Jadi data-data, sebagian data-data kematian ini di samping dari Dukcapil, kami juga mendapatkannya dari Dinas PMD tadi. Seperti itu Mas Panji, kira-kira sumber data yang kita dapatkan. Nah, sejauh ini Pak Ketua, potret dari DPB ini, dari daftar pemilu DPT pemilu sebelumnya seperti apa perubahannya Pak Ketua? Baik, makasih. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari potensi pemilih baru itu 5 sedikit ya. 5 ya. Yang pertama sumbernya di DPK, daftar pemilih khusus pemilu 2019. Ini yang menggunakan KTP. Kemudian kenapa dia itu, karena di DPT itu tidak masuk. Maka yang DPK yang datang ke TPS pada hari 17 April menggunakan KTP, ini yang dimasukkan menjadi DPT. Kemudian yang kedua adalah telah berusia 17 tahun. Yang tadi ya. Di hari pemungutan suara itu. Per bulannya. Per bulan ini kan kita melakukan pemungutan data pemilih ya. Ini kan ada 5 sumber. Ya. Kemudian genap usia 17 tahun. Yang berikutnya belum 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, yang keempat TNI Polri pensiunan. Ketika dia pensiun TNI Polri, maka sudah menjadi sipil biasa. Itu yang kami data menjadi pemilih. Hak pilihnya sudah kembali hak pilihnya. Kemudian yang terakhir pemilih yang pindah masuk ke Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini 5 sumber, kan ada sumber data. Kemudian ini adalah kriteria yang bisa dikatakan pemilih baru. Kemudian yang 10 juga itu adalah nanti yang menunjuk TMS. Kalau kita melihat 33.000 lebih penambahan dari DPT menjadi DPB bulan Juli ini, maka yang 5 tadi itu lebih dominan daripada yang TMS. TMS ini meninggal dunia, kan menjadi anggota TNI Polri, kan seperti itu. Pindah keluar dari Lombok Timur ke wilayah lain. Kemudian hilang ingatan, tidak dikenal. Ada data tapi tidak dikenal, tidak punya nik.
Nggak punya alamat, itu nggak masuk dia. Nggak masuk, ya. Iya. Menjadi TMS gitu. Menjadi TMS. Ya, sehingga ini lebih banyak dia yang MS Yang MS. menjadi pemilih baru daripada TMS. Sehingga itu yang hasilnya Berarti sekarang. potretnya ya apa namanya, lebih banyak yang kembali bertambah daripada berkurangnya begitu aja. Betul, lebih banyak yang memenuhi syarat daripada yang tidak memenuhi Tidak syarat. memenuhi syarat. Ya, begitu. Jadi selama proses pemutahiran DPB ini ya. Betul. Jadi menarik memang Pak Ketua. Jadi yang dulunya pemilu sebelumnya memang acuan dasar data kita kan dulu DP4 Pak Ketua. Betul. Nah, apakah nanti pada pemilu yang akan datang, apakah DPB ini akan disinkronkan lagi dengan DP4 atau bagaimana Pak? Baik, makasih. Sekali lagi pertanyaannya sangat bagus ini, menarik ya. Begini Mas Panji, DP4 itu merupakan sudah regulasi. Ya. Jadi sumber data kita nanti akan pemutahiran pada saat tahapan sudah masuk, Ya. itu sumber datanya adalah DP4. Ya. Tetapi sebelum menjadi DP4, hari ini, katakanlah hari ini, itu ada proses pemutahiran data pemilu berkelanjutan. Ya. Yang mana DPB, kita lihat DPB ini, setiap tanggal 5 Juli, setiap tanggal 5 per bulan, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU Provinsi. KPU Provinsi kemudian melaporkannya menjadi data nasional. Sehingga semua data DPB yang ada di seluruh Indonesia itu akan terpusat dia data ini nanti ke KPU RI. Kemudian setiap bulan selesai kita mengadakan rapat koordinasi setiap bulan internal. Yang tadi dilaporkan ke provinsi, yang ini juga disampaikan ke Bawaslu dan disampaikan kepada Dukcapil. Sehingga ini nanti pada saat yang ketika DP4 itu akan diberikan, itu DP4 sudah melalui proses dari sekarang itu. Oh iya. Jadi dia bukan DP4 yang tidak pernah tiba-tiba ada tumpukan arsip itu yang akan diberikan, tidak. Tapi dia menjadi DP4 ada proses awal. Begitu. Prosesnya yang melalui DPB ini kan. Betul. Berarti jadi menarik ini Pak Ketua, banyak yang berasumsi bahwa DPB ini akan menjadi daftar pemilih tetap nantinya, yang memang proses ini belum diketahui kan, bahwa ternyata DPB ini akan kembali ke pusat dan dijadikan DP4 dan akan diturunkan kembali begitu. Persis seperti itu. Ya, itu yang akan dijadikan sebagai DPS. Betul. Selanjutnya pada. Ya. Jadi sekali lagi nanti dia DP4 akan diberikan oleh pemerintah kepada KPU RI. Nanti KPU RI memberikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. KPU Kabupaten melakukan pemutahiran. Nah, tapi karena ini sudah ada proses awal, insya Allah dia tidak banyak perubahan. Artinya orang sudah meninggal ya, insya Allah tidak akan muncul dia gitu. Kecuali meninggalnya setelah rekapitulasi. Misalnya setelah DP4 muncul baru meninggal, itu jelas dia belum terhapus. Tapi kalau meninggalnya tahun 2021, DP4-nya tahun 2023 misalnya, insya Allah tidak ada yang meninggal. Sudah pasti jelas terhapus ya. Insya Allah. Karena terus kita update kan. Jadi memang selalu menjadi problem terkait dengan DP daftar pemilih ini Pak Ketua di setiap proses pemilu, dan bahkan selama pemilu di Indonesia ini ada sudah 3 instrumen yang dicoba dalam melakukan validasi data. Ya terakhir ini berjenjang kalau DPB itu berkelanjutan ya. Berkelanjutan dulu berjenjang kan. Sekarang berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Jadi banyak sekali memang yang instrumen yang sudah dicoba. Semoga DPB ini menjadi bagian dari kesuksesan pemilu, karena DPT ini kan sangat penting Pak Ketua. Terus jadi begini Pak Ketua, berarti untuk yang akan menyuplai data dari lapangan itu berarti tidak mesti ya, karena sudah koordinasinya sudah di tingkat kabupaten semua begitu. Maksud saya ketika kan dulu KPU ada PPK dan PPS-nya yang memang menyuplai data.
Kalau sekarang kan tidak ada, berarti terpusat di tingkat kabupaten saja koordinasinya ya. Baik, betul. Jadi kita harus pertama istilah kegiatan ini kan DPP non tahapan. Ya, non tahapan. Sedangkan nanti pada saat pemutahiran tahapan itu dia sudah tahapan. Tapi memang DP4 itu yang akan dimutakhirkan, akan dicoklit, dicocokkan penelitian, pencocokan dan penelitian. Itu nanti misalnya ada pemilih, kemudian didatangi oleh petugas, proses itu pada tahapan ya tetap dia. Tapi khusus untuk DPB ini dia memang titik beratnya ada pada kerja KPU kabupaten. Ya, jadi bagaimana KPU kabupaten sekarang melakukan satu strategi, satu inovasi supaya data-data itu sumber datanya lebih banyak, ya, bukan hanya dari Dukcapil misalnya, tapi ada koordinasi dengan pihak lain. Yang kedua, bagaimana juga masyarakat mau datang, misalnya ada yang meninggal, misalnya ada keluarga saya meninggal, saya laporkan. Itu termasuk bagian dari proses DPB ini. Nah, sedangkan pelibatan yang tadi itu belum, karena belum tahapan. Seperti itu. Ya, jadi memang saya coba pernah dulu di desa Pak Ketua bahwa hanya masyarakat yang ada kepentingan yang melaporkan diri keluarganya meninggal. Nah, ini yang mungkin akan menjadi sangat penting dan untuk di apa namanya dengan stakeholder lainnya begitu Pak Ketua, untuk disosialisasikan gitu. Karena pentingnya kan agar terdaftar kan. Nah, jadi selama proses DPB ini Pak Ketua, apa kira-kira problem atau masalah yang sangat dialami oleh KPU gitu? Baik, terima kasih Mas Panji. Jadi yang kalau kita prosentasekan memang bisa kita bilang 80% prosesnya cukup baik, berjalan lancar. Tentu setiap kegiatan ada kendala-kendala ya. Pertama, kendala yang kami hadapi itu ketika menemukan data yang elemen datanya tidak lengkap. Misalnya NIK-nya ada namanya tapi NIK tidak ada. Desanya tidak ada. Karena itu berbasis desa. Nah, sehingga misalnya ada orang meninggal, sama contoh kasus kita dengar tetangga kita meninggal di masjid diumumkan, itu sebenarnya data, tapi tidak bisa dijadikan bahan DPB, karena tidak punya NIK, dia hanya punya nama. Yang meninggal namanya ini fulan bin fulan, alamat, gitu, umur sekian, tapi kira-kira umur itu. Nah, itu contoh kasus kendala yang dihadapi oleh KPU ketika ada data yang diberikan ke KPU, tapi hanya nama. Itu menjadi kendala kami. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Yang kedua, kendala itu adalah ketika kita misalnya menghadapi pemilih yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, ini kan seperti itu. Tidak berani, siapa yang berani memberikan data dengan adanya aturan bahwa menikah itu kan undang-undang di Kementerian Agama kan minimal 19. Berarti kalau dia belum 19 tidak bisa dapat buku nikah. Dia harus nunggu dulu. Harus dia. Nah, di satu sisi kan KPU negara menurut KPU itu mengakomodir bahwa pemilih warga negara sudah menikah, umurnya belum 17 itu termasuk pemilih. Nah, inilah tantangan kemudian bagaimana cara kita mendapatkan data. Bagi ada di satu wilayah ada sudah berumur katakanlah di bawah 17 tahun tapi sudah menikah. Dari KPU itu pemilih harus didata kan begitu. Tapi yang mau melaporkan dia siapa begitu. Itu tantangan kita kira-kira seperti itu. Berarti kalau dia di bawah umur terus sudah menikah nih, apakah tidak bisa enggak dia melalui proses putusan pengadilan agama gitu untuk, tapi nggak bisa ya, masih tetap bisa ya? Ada istilahnya isbat ya, yang di pengadilan agama, tetapi itu kan tidak banyak ya, artinya bisa jadi itu yang kita dapatkan ketika ada 17 tahun belum 17 tahun tapi sudah menikah, itu bisa dari proses isbat itu. Tapi yang saya katakan begini, katakanlah misalnya di satu desa ada 10 orang menikah.
Berarti kan 10 orang menikah berarti 12 orang ini kan. Yang 12 orang ini 20 orang kan. 20 orang ini di bawah umur 17 tahun. Ada yang suaminya 16, istrinya 14 misalnya. Sebanyak 20 orang. Yang mau melaporkan dia itu siapa? Nah, itu yang belum. Ya. Sedangkan itu sumber data, Pak. Sumber data ya. Sandi itu sumber data. Itu bisa menambah kemudian pemilih di Lombok Timur gitu. Nah, terlepas dari itu Pak Ketua. Nah, kalau misalkan terjadi kan sering kali nih pemilih menikah ke kecamatan lain, ke anak terkait tentang itu bagaimana KPU menanggapi dan sumber yang harus ditarik sebagai data itu dari mana begitu? Baik, itu yang pindah antar kecamatan misalnya. Ya, kalau dia pindah antar kecamatan masih dalam wilayah Lombok Timur itu nanti kan ada dari Dukcapil sumbernya itu. Tapi dia tidak termasuk TMS karena dia tidak pindah Lombok Timur. Tidak keluar kan? Tapi nanti ada perubahan di desa. Ya, misalnya tadi kecamatan ya, kecamatan A, dia ini penduduk kecamatan A, pindah ke kecamatan B, tapi satu pindah Lombok Timur. Yang berkurang di kecamatan A, yang bertambah di kecamatan B, begitu kan? Kalau di antar kabupaten berarti TMS. Ya, asal dia keluar Lombok Timur TMS. Ya, begitu. Jadi memang ini menjadi penting bahwa kesuksesan pemilu ini bukan hanya pada tahap itu saja, tapi tahap pemutahiran datanya ini sangat penting Pak Ketua ya. Sepakat ya. Jadi selanjutnya apa planning dari KPU untuk terus mendapatkan DPB ini yang valid begitu? Baik. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa data yang 939195 yang bulan Juli itu adalah data yang valid. Kenapa disebut valid? Karena dia sudah melalui proses validasi, proses pemutakhiran, ya, ada proses lain-lain. Nah, apa yang KPU rencanakan? Ada kendala-kendala yang harus kita carikan solusi seperti tadi. Bagaimana atau siapa yang dapat KPU koordinasikan bekerjasama untuk data-data penduduk yang menikah belum 17 tahun ini dapat diberikan ke KPU sebagai data. Siapa? Kan itu yang kita cari ya, begitu. Yang kedua, bagaimana kemudian prosesnya lebih cepat ya. Jadi misalnya di setiap bulan April itu ada pelulusan misalnya, atau bulan Mei ya ada pengumuman pelulusan Mei atau Juni. Itu bagaimana sudah kita cepat dapat datanya. Jadi ada pada bagaimana data ini cepat untuk didapat. Itu yang sedang kami rumuskan, bekerja sama dengan pihak yang manakah seperti itu, strateginya seperti apa. Itu kira-kira yang menjadi rencana dari KPU. Selama koordinasi dan ini dengan OPD lain yang memang punya bagian-bagian terhadap data itu, Pak Ketua, apakah tidak ada kendala, apakah ada kendala atau tidak, atau memang sangat mudah kita diberikan, sangat cepat, atau bagaimana? Baik, sejauh ini dapat dikatakan proses kerjasamanya baik. Karena setiap permintaan data, hampir setiap kami bersurat selalu dibalas. Ya, misalnya tadi dari semua instansi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dukcapil. Dukcapil ada aplikasinya, ada aplikasi bakso namanya. Itu kita bisa mengakses. Bahkan sampai tingkat desa. Sampai tingkat desa. Ya, itu data. Ya, itu kami dapat, saya data sekian ribu, itu dimutakhirkan gitu. Kemudian Dinas PMD. Semua yang kami Dinas Pendidikan Kebudayaan, kemudian Kementerian Agama, artinya setiap yang kami ajukan surat permintaan data selalu dijawab, termasuk pengadilan, ya cepat. Pengadilan untuk yang dicabut hak pilihnya, tetap dijawab, walaupun jawabannya nihil kan jawaban itu, ya begitu. Jelas itu respon kita baik begitu. Alhamdulillah di Lombok Timur luar biasa. Kami sangat terima kasih
Ya, termasuk dengan Bawaslu yang senantiasa memberikan pengawasannya. Kami tetap diingatkan, termasuk ada yang terakhir juga kita dihimbau, ada himbauan dari Bawaslu. Ya, alhamdulillah, itu menjadi catatan-catatan di dalam kami melaksanakan kerja terkait dengan DPB ini. Begitu. Nah, jadi kalau sejauh pleno DPB ini Pak Ketua, ada tidak rekomendasi atau yang masuk melalui partai politik begitu? Jadi keterlibatan partai politik ini apakah masif atau bagaimana begitu untuk pemutahiran data ini? Baik, terima kasih. Kami bersama partai politik, Bawaslu dan stakeholder yang lain per 3 bulan senantiasa melakukan koordinasi ya. Maret, kemudian Juni, September, Desember ya. Itu setiap 3 bulan itu hampir semua peserta memberikan masukan ya terhadap apa proses yang sudah kita lakukan. Seperti saya sampaikan di awal tadinya kita berkoordinasi dengan 2 atau 3 OPD, ada masukan OPD ini belum, kita undang pada koordinasi berikutnya, ternyata memang sangat bagus masukan-masukan itu. Kira-kira seperti itu kerjanya. Ya, jadi ini yang sangat penting bahwa semua itu terlibat ternyata dalam pemutahiran data berkelanjutan ini, Pak Ketua. Betul, bisa dikatakan demikian. Semua stakeholder, komponen masyarakat juga, kemudian partai politik senantiasa memberikan dukungannya, masukan-masukan, termasuk kritik juga kami diberikan, ya kita terima perbaikan-perbaikan. Ya, tentu kritik itu kan untuk perbaikan. Gitu. Bagian dari untuk melakukan evaluasi, Pak. Betul, siap. Jadi sudah tidak terasa ini Pak Ketua, sudah hampir setengah jam kita, karena kalau memang berbicara tentang data ini memang tidak tuntas dengan hanya 1 jam 2 jam gitu Pak Ketua ya. Tetapi ya mengingat waktu, mungkin besok ada sesi episode kedua kita berbicara tentang data mungkin Pak Ketua, dan insya Allah akan tetap kita akan silaturahmi di acara podcast ini, karena kita di acara podcast ini terus akan mengupdate pengetahuan seputaran pemilu Pak Ketua. Jadi terima kasih Pak Ketua atas beberapa penyampaian Pak Ketua tadi. Memang semoga tersampaikan ke publik juga, agar masyarakat juga mungkin yang seperti Pak Ketua tadi enggan untuk melaporkan diri keluarganya yang meninggal, agar mungkin bisa dengan adanya podcast ini kan. Jadi itu saja yang bisa mungkin besok ada tahap kedua ya. Baik, pemilu tidak hanya kesuksesan pemilu itu tidak hanya terlihat dari sejauh mana validasi data itu sendiri, tapi kesuksesan pemilu itu juga terletak pada sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Saya Farouk Panji Saputra, Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Timur undur diri. Salam Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Pak Ketua atas kehadirannya. Sama-sama.